Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Batu Belah bagian ke-6. Selamat mendengarkan. Akhirnya di antara putri-putri bertubuh emas ini tampak sudah bersiap-siap dengan pakaiannya. Pakaian warna-warni berkilau disambar cahaya mentari pagi. Ada pula yang sedang mengeringkan tubuhnya, berdiri di atas batu seolah memamerkan diri kepada alam sekitarnya. Melihat itu, Malim Dewa terasa dijangkiti demam panas sekujur tubuhnya. Ia tak puas-puas menyaksikan adegan demi adegan. Tengah di amuk lamunan yang warna-warni, tiba-tiba Malim Dewa terbelalak lebar. Semua yang disaksikannya tadi, di luar sadarnya lenyap dari pemandangan. Matanya sibuk mencari ke sekitar. Ia tak menemukannya lagi. Ia bangkit dengan mulut menganga. Dirinya terasa dibohongi oleh sebuah mimpi. Senyampang terkilas satu bayangan di jurusan yang tadi duganya. Ketika ia melihat ke atas, putri-putri tadi seperti sebuah runtunan buah telah sejajar dengan puncak bukit yang di arah selatan. Pakaian mereka terkembang menjadi sayap-sayap tampak kepakan, berkilauan, beradu dengan cahaya mentari. Runtunan itu semakin jauh menembus cakrawala, kemudian menjadi bintik-bintik cahaya. Bagai bintang kesiangan, dalam menatap bintik-bintik itu, Malim Dewa terdengar mendesis. Mereka ke langit. Kemudian disusul satu lamunan jauh sekali. Bangkit dari lamunan itu, tampak Malim Dewa berjalan lagi ke arah hulu. Langkah-langkahnya terombang-ambing oleh bayang-bayang tubuh emas yang menggerogoti otaknya. Di sebuah tempat yang agak ternaung, ia berhenti lagi. Tempat itu merupakan anak bukit yang bertaut dengan tepi sungai. Ketika ia menoleh ke puncak yang tingginya kira-kira 100 meter, ia melihat sebuah rumah mungil di atasnya. Tak lama kemudian dari atas rumah itu turun seorang perempuan tua rupanya. Tangannya menjinjing sesuatu. Ia turun ke arah sungai melalui jalan kecil berbelok-belok di badan anak bukit ini. Malim Dewa merasa was-was. Ia seorang asing di daerah ini. Kalaulah perempuan tua ini yang menjadi pengawal putri-putri langit tadi, aku pasti dicurigainya. Begitu tuduhnya kepada dirinya. Dan ia tidak hanya sampai pada curiga saja, mungkin akan lebih jauh dari itu. Buru-buru ia mencari akal sebelum perempuan itu datang. Ia memetik buah lemantu yang ada di dekat tempatnya berteduh. Buah itu diikatnya dengan selembar benang dan dijadikan semacam pancing bergagang. Pancing itu dijatuhkannya dan gagangnya tertancap di mukanya. Kepura-puraan ini ditutupinya dengan meniup bangsinya. Di tiupan itu pada mulanya lemah sekali. Semakin dekat perempuan tua itu, semakin tinggi suaranya. Ia bermain dalam satu perasaan keharuan. Dirinya seolah tenggelam dalam gerak-gerik jemarinya yang lincah, hingga tak mengetahui kehadiran perempuan tua itu. Perempuan tua itu memperhatikan orang yang tidak dikenalnya itu. Ia sendiri hanyut dalam irama bangsi Malim Dewa. Bersama arus sungai di hadapannya, dengan rasa tersayat perempuan itu mendekati Malim Dewa. Karena kresek-kresek kaki yang bergesek dengan rerumputan, Malim Dewa seolah-olah kaget. Ia menghentikan bangsinya dan berbuat seperti malu-malu. "Teruskan anak muda, teruskan," suaranya lembut. Tersipu-sipu Malim Dewa. "Aku senang sekali dengan tiupanmu." Malim Dewa tak menduga akan datang pujian semacam itu. Seharusnya aku menerima hardikan-hardikan dengan sikap yang kejam. Alangkah baiknya perempuan tua ini, pikirnya. "Apa kerjamu di sini, anak muda?" "Memancing, Nek." Matanya mempelajari sikap orang tua ini. "Tapi engkau bermain bangsi, kulihat." "Iya, Nek." "Di mana rumahmu?" "Tak punya rumah." Suaranya haru. Sungguh-sungguh "Aku tak punya rumah, Nek." jadi
bersemangat dan ingin tahu lebih jauh. Jadi, bagaimana kamu? Nenek bersemangat dan ingin tahu lebih jauh. Malim Dewa merasa punya kesempatan untuk mengibuli perempuan ini, sekalipun dari mula ia tidak bermaksud berbuat begitu. Aku kehilangan sesuatu sejak lama. Perempuan itu tertarik dengan masalah anak muda yang tampak sungguh-sungguh. Ia duduk bersimpuh di sisi Malim Dewa. Malim Dewa membuat wajah lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau kehilangan anak muda. Mengenangkan kehilangan, jawabnya Malim Dewa. Perempuan ini tak mengerti maksudnya, tapi ia terseret ke tengah-tengah keharuan Malim Dewa. Kenangan, mengenangkan katamu. Mengenangkan siapa anak muda? Mengenangkan kekasihku, ibuku. Suara tertahan-tahan kalau nenek tidak bosan mendengarnya. Oh iya, teruskanlah. Aku malah gembira bila engkau suka bercerita, apalagi tentang sesuatu kesulitan. Keduanya diam. Malim Dewa rupanya tengah menyiapkan ceritanya. Dulu, hampir setiap hari ibuku pergi ke sungai ini, di Kuala sana, di kampung Kalajemer. Suatu hari dia tidak pulang ke rumah. Kami anak-anaknya menunggu hingga malam larut. Keesokan harinya aku mencari kemana-kemana, tapi tak ketemu. Ia berhenti bercerita, suaranya tersekat. Jika tadi aku memancing dan meniup bangsi menghadapi riak-riak sungai ini, karena kenangan pada kehilangan itu belum padam-padamnya, dan bangsi ini, Nek, satu-satunya temanku dalam perburuan kenangan itu. Jika aku telah mengembara sampai kemari, diriku menjadi agak lalai. Maafkan aku, anak muda, rupanya aku telah melukaimu. Telah kubangkitkan kenanganmu yang membuat engkau lebih terbuka. Aku minta maaf. Tidak, Nek. Aku malah gembira bila kenangan itu bisa terus menyala dalam hatiku. Baiklah, anak muda, baiklah. Perempuan tua itu tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian perempuan itu mengundang Malim Dewa datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan namanya Inen Keben yang tinggal di Buntulokubu, di puncak bukit kecil. Walaupun pada mulanya Malim Dewa berat-berat menerima undangan itu, tapi kemudian keduanya tampak berjalan menuju puncak bukit yang bernama Buntulokubu itu. Kedua makhluk ini akhirnya menjadi intim sekali. Hubungan mereka seperti seorang nenek dengan cucunya. Kalau Inen Keben pergi ke sungai menangkap ikan atau menjajakan bunga kemana-mana, Malim Dewa tinggal menjaga rumah. Menjajakan bunga sudah menjadi pekerjaan Inen Keben sejak lama. Karena ini namanya dikenal di mana-mana. Karena suasana keintiman antara mereka, suatu hari Malim Dewa menyatakan maksud yang telah lama dikandungnya. Inen Keben merasa gembira sekali kalau memang cucunya dapat merebut seorang dari putri itu. Inen Keben mengatakan putri-putri itu turun ke Atu Pepangiran, tempat mereka mandi, hanya pada hari Senin dan Kamis. Ia mengharapkan agar Malim Dewa berhati-hati. Bila engkau gagal mengambil bajunya, karena mereka tahu maksudmu, mungkin mereka tidak akan turun lagi ke bumi ini, dan engkau akan sia-sia selama-lamanya. Baiklah, Nek, aku akan berhati-hati, sahut Malim Dewa kepada neneknya. Suatu pagi, waktu itu hari Senin, Malim Dewa telah siap di tempat pengintaiannya sebelum matahari terbit. Dipilihnya tempat di mana dulu dilihatnya putri-putri itu menaruh bajunya. Saat yang mendebarkan hati pun tibalah. Malim Dewa merangkak di antara semak-semak yang menebal di pinggir sungai. Para putri-putri ini masing-masing menanggalkan pakaian terbangnya, satu-satu turun ke sungai dengan penuh keriangan. Malim Dewa tampak meraba dadanya, mungkin untuk menenangkan debar-debar kegelisahannya. Tangannya gemetaran dan bibir kering seperti daging kena jemur. Ia menggeser tubuhnya pelan-pelan. Ketika tangannya mulai menjamah satu tumpukan pakaian, matanya tajam menyoroti gerak-gerik putri-putri itu satu demi satu. Tangannya menggigil seperti menderita penyakit malaria. Tepian sudah dalam genggamannya, lalu ditariknya cepat-cepat.
Alangkah takutnya ketika kain itu sangkut dan berbunyi krak. Rupanya kain itu menyangkut pada sebuah batang kayu, dan ketika ditariknya kayu itu patah. Seorang putri yang sedang menggeliat-geliatkan badannya di atas batu melirik dengan sudut matanya ke arah suara itu. Malim Dewa merapatkan kepalanya ke tanah. Lama ia menunggu putri yang curiga itu surut dari pengawasannya. Setelah kecurigaannya hilang, putri-putri itu turun ke air dan tenggelam dalam kekeh-kekeh yang lain. Dengan canda kekanak-kanakannya, Malim Dewa tanpa mengusap dada karena bebas dari pengamatan musuhnya. Ia mencoba menariknya dengan sangat hati-hati. Baju telah diraihnya dan ia surut dengan sisa debaran jantungnya. Di tempat yang sangat aman baginya, ia duduk mengamati baju curiannya ini. Ia belum pernah melihat baju seindah itu di bumi. Wewangian yang menyegarkan menyusup ke ruang hidungnya, lalu turun ke sanubarinya. Wewangian dari langit, pikirnya. Dari kejauhan terdengar suara tangisan sendu. Buru-buru ia mengintai arah suara tangis itu tanpa seorang sedang dikerumuni yang lain. Di antaranya melihat sekeliling pada rumpun-rumpun semak-semak. Semua wajah dan gerak-gerik mereka menunjukkan gelisah terhadap nasib salah seorang saudaranya yang malang itu. Ada yang datang menciumnya, ada yang hanya mengusap-ngusap kepalanya. Malim Dewa telah siap di tempat pengintaiannya. Kerumunan itu akhirnya bubar karena hari telah ditudungi warna langit senja. Mereka terpaksa meninggalkan bumi. Mereka lebih merasa terpaksa lagi meninggalkan saudaranya di tengah kesepian ini. Malam akan menjelang di sini seorang diri dan mereka tiada tahu lagi bagaimana nasib adiknya nanti. Yang ditinggal bertambah sedih, tangisannya semakin deras mengisi kesunyian di sekitarnya. Ia menyimpan wajah di antara kedua lututnya. Malim Dewa tersayat juga perasaannya menyaksikan orang yang menjadi korbannya ini. Ia menyadari kekejamannya atas manusia lemah ini. Dari pihak lain, Inen Keben muncul dengan durungnya. Rupanya si nenek ini ketika asik mencari ikan, mendengar tangisan sang putri. Dengan langkah bergegas ia menghampiri Inen Keben. Tanpa bicara sungguh-sungguh, badannya membungkuk-bungkuk sambil mengelus-ngelus rambut sang putri. Belayan rambut ini membuktikan nenek ini tentu turut berduka cita atas kejadian itu. Kedatangan Inen Keben melegakan perasaan Malim Dewa di tempat persembunyiannya. Ia merasa dosanya jadi berkurang. Bagaimanapun orang yang malang ini sudah tertolong dari cengkraman malam di tempat sunyi ini. Dengan gerak merayu dari Inen Keben, putri itu kelihatannya bangkit. Tangannya dipegang Inen Keben. Keduanya berjalan perlahan-lahan. Inen Keben memapahnya. Mereka menuju Buntul Kubu. Malim Dewa mengintai dari belakang. Sejak itu, Malim Dewa tak pernah lagi muncul di rumah neneknya di puncak bukit itu. Setiap sorenya Inen Keben merangkai bunga yang dipetiknya pada petang harinya. Sekarang ini ia dibantu oleh cucu barunya yang bernama Putri Bensu. Di antara putri-putri yang mandi di Atuk Pepangiren, putri ini rupanya yang paling bungsu. Suatu sore sambil merangkai bunga, Putri Bensu dengan wajah malu-malu bertanya pada neneknya. "Nek, siapakah yang selalu memancing di sungai itu, di bawah rumah kita?" "Mengapa engkau bertanya begitu, nak?" "Dia nakal sekali." Inen Keben tergerak hatinya dengan ucapan cucunya ini. Ia melihat ada kelainan pada gerak wajah cucunya. "Nenek tidak tahu siapa, tapi di sini setahu nenek tak ada orang nakal. Engkau tak usah khawatir." Pertama kali Malim Dewa mendaki bukit Buntul Kubu semenjak Putri Bensu tinggal di sana. Tubuhnya bergetar kedinginan. Semakin mendaki jalan kecil yang berkelok-kelok, angin kencang dari arah barat mengusutkan rambutnya. Badannya meliuk-liuk juga di kebas-kebas angin itu. Tiba di dekat rumah nenek itu, angin bertiup lebih kencang lagi. Gemuruh dada Malim Dewa juga bertambah-tambah. Dengan suara bergetar, ia memanggil yang punya rumah. "Nek, Nek." "Siapa itu?" Tuan rumah menyahut dari dalam. "Aku, Nek." "Mau apa?"
lembut berirama suara nenek itu. "Minta api, Nek?" "Oh, ada. Masuklah, kami lagi repot." Sekarang tanpa aku pun, nenek ini sudah dapat berkata, "Kami lagi repot." Alangkah mesra dirasanya. Untuk melangkah ke dalam rumah itu, kaki Malim Dewa terasa diganduli sekarung pasir di kedua belah betisnya. Langkahnya diseretnya juga karena ia telah terlanjur datang dan meminta sesuatu. Begitu muncul di pintu, ia terpesona seperti melihat bulan di malam sunyi. Matanya berlagak dengan mata Putri Bensu dalam beberapa detik, lalu rubuh ke tengah-tengah detak jantungnya. Putri Bensu yang lagi asik merangkai bunga merasa sudah pernah melihat tamu ini. Pada mata Malim Dewa, ia menemukan sesuatu yang indah yang tersimpan dalam hatinya. "Itu apinya, Nak. Ambillah." "Terima kasih, Nek." Sorot mata yang bersambung dalam beberapa detik tadi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya karena peranan perempuan tua ini. Dengan diam-diam mereka telah bersabung saling memperebutkan hati. Perebutan ini berakhir dengan datangnya hari bahagia bagi keduanya. Inen Keben merasa turut berbahagia juga karena usahanya berhasil. Lebih berbahagia lagi ketika pada suatu saat mereka telah dikaruniai seorang putra. Putra ini mereka beri nama Amat Banta. Anak ini berangkat besar dari bawah naungan kebahagiaan orang tuanya. Amat Banta punya pembawaan yang lincah dan kenes. Ia seorang menjadi tumpuan kasih sayang dan 3 manusia dalam rumahnya. Suatu ketika Amat Banta tinggal berdua dengan ibunya di rumah. Ayahnya pergi memancing dan neneknya sedang menjajakan bunga. Ketika itu Amat Banta sudah berumur 3 tahunan. Putri Bensu keluar rumah dengan menenteng sebuah ember. Amat Banta mengorek-ngorek dapur. Abunya berserakan di atas tikar. Ia merasa senang sekali dengan perbuatannya itu, apalagi tak ada yang melarangnya. Ibunya pun asik menyiram bunga di luar. Ketika ibunya masuk melihat abu yang berserakan itu, ibunya sangat marah. Tapi kemudian Putri Bensu terkejut. Jantungnya seperti berhenti bekerja. Dari bawah dapur tempat anaknya mengorek-ngorek abunya, tergerai ujung potong kain. Kain yang hilang dan ditangisinya beberapa tahun yang lalu. Kain itu ditariknya pelan-pelan, menjaga jangan sampai robek. Dibersihkannya abu-abu yang melekat pada kain itu. Tapi warnanya sudah jauh berubah karena terlalu lama tersimpan di tempat yang tak terpelihara. Baju kesayangannya itu lalu dipakainya. Sementara itu Amat Banta memperhatikan ibunya dengan muka keheran-heranan. Ia belum pernah menyaksikan ibunya berpakaian demikian cantiknya. Itulah yang diherankannya barangkali. Putri Bensu kelihatannya sibuk setelah memakai pakaian itu. Mukanya berubah jadi geram, mondar-mandir di dalam rumah itu. Hampir tak ada yang tanpa diurusnya. Dengan langkah seperti pencuri, ia keluar rumah menggendong Amat Banta. Di luar rumah matanya liar mengawasi sekelilingnya. Angin bertiup halus sekali, dedaunan bergerak-gerak dielus-elus angin ini. Pandangan Putri Bensu berubah menjadi lunak, mencicipi dunia sekelilingnya. Seri wajahnya diselubungi rasa berat membebaninya. Matanya berkaca-kaca memandang pada pintu rumahnya. Amat Banta dipeluknya erat-erat dan menciumnya mesra. Lepas dari ciuman itu, ia seperti kaget mengebaskan bajunya. Baju itu terkembang seperti payung. Mereka terangkat pelan-pelan. Ia memeluk anaknya lebih erat lagi, yang tampak keheran-heranan. Mereka semakin ke atas, semakin jauh, meninggalkan Buntul Kubu, meninggalkan bumi yang telah dicintainya selama beberapa tahun. Dari tengah angkasa Putri Bensu melihat ke bawah ke Buntul Kubu. Ia belum melihat Malim Dewa dan Inen Keben pulang. Rumah itu tampak sangat sepi dan semakin sepi. Oh, tamat pemirsa dongeng yang berjudul yaitu Malim Dewa. Dicukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.